Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa dengan saya Risma Wrasel Sabila dengan NIM 2310480 dari Program Studi Psikologi Islam 3E. Nah, di sini saya akan membuat tutorial atau dengan beberapa rumus statistika untuk memenuhi tugas ujian akhir statistika psikologi. Selamat menonton. Dadah. Baik, di sini sudah tertera data independent sample. Jadi independent sample ini untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara dua variabel bebas. Di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatifnya golongan darah O versus A dan kuantitatifnya kesehatan fisik. Untuk judulnya yaitu perbedaan frekuensi kesehatan fisik ditinjau dari golongan darah O versus A. Hipotesisnya, apakah ada perbedaan antara frekuensi kesehatan fisik ditinjau dari golongan darah. Dan ini ada layout datanya dari skor frekuensi kesehatan fisik. Jadi kita memakai subjek berjumlah 15 orang dari masing-masing golongan darah. Nah, untuk mencari rata-rata Y1 golongan darah O yaitu kita jumlah semua, yaitu hasilnya 190, dan untuk kita mencari rata-ratanya lagi dari hasil Y1 ini, sigma Y1 kita bagi dengan 15, berarti 190 dibagi 15 sama dengan 12,66. Untuk golongan darah A sama dengan golongan darah O. Untuk tata caranya yaitu kita jumlah semua, hasilnya 183, lalu untuk mencari rata-ratanya 183 dibagi 15 yaitu 220. Ini. Nah, ini untuk grafik scatter plotnya saya memakai Excel karena tidak bisa mendownload SPSS di laptop saya. Nah, ini untuk skema hubungannya begini, positif lemah. Sebenarnya kalau dilihat di SPSS-nya agak rengket-rengket sih, tapi adanya Excel. Nah, ini Y1-nya naik, X-nya tetap ke kiri ke atas. Untuk hipotesisnya positif lemah, X-nya naik, Y-nya juga naik. Untuk analisis datanya atau kita untuk menghitung analisis data independent sample t-test, yaitu kita harus mencari yang pertama varian. Untuk mencari varian yang pertama yaitu kita N1 dikali sigma Y1 kuadrat dikurangi sigma Y1 kuadrat dibagi N1, N varian pertama dikuadratkan. Nah, ini 15 dikali 190 pangkat 2 dikurangi 190 pangkat 2 dibagi 15 pangkat 2. Nah di sini kita cari dulu 190 pangkat 2 itu berapa? 190 pangkat 2 ketiga ini 36.100. Lalu kita kalikan 15 menjadi 541.500. Kita kurangi dari 541.500 kita kurangi 36.100 dibagi 225 yaitu 505.400 dibagi 225 berjumlah 2246,2 untuk varian pertama atau Y1. Nah, untuk S2-nya ini sama, jumlah subjek dikali sigma Y2 kuadrat, Y2 itu varian yang kedua, dikurangi sigma Y2 kuadrat dibagi jumlah subjek di pangkat 2. Sama seperti yang di atas, 183 kita pangkatkan dulu, hasilnya 33489.
Lalu dari 33489 ini kita kalikan dengan 15. Hasilnya 502.335. Lalu kita bagi dengan 225, yaitu hasilnya 2083,76. Untuk selanjutnya, setelah kita mencari dari varian 1 dan varian 2, kita mencari standar error kumulatif. Selanjutnya kita mencari standar error kumulatif. Ini. Standar error kumulatif sama dengan akar N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat. Jadi ini varian pertama, S1 kuadrat ditambah N kedua. N kedua kan sama 15 dikurangi 1 dikali S2. S2 tadi yang hasil dari kita hitung yang tadi. Nah, kita bagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, kita temukan N1 kurangi 1 kan 14. Nah, dikali S1-nya kan tadi jumlahnya ini 2246,22. Nah, ini 2246,22 dikali 14 ditambah 14 dikali 2083,76, lalu dibagi 28. Kita tambah, kalikan dulu masing-masing ini dikali. Nah, hasilnya kan 31447,08. Untuk yang kedua kan hasilnya 29,17264. Kita tambahkan. Lalu dibagi 28. Hasilnya dari pertambahan tadi 60619,72. Lalu baru dibagi dengan 28. Jadi per tahap aja ngitungnya. 2164,99 kita akarkan dengan hasil 46,52. Ini untuk standar error kumulatif. Nah, selanjutnya kita mencari perbedaan standar error. Ini, ini. Jadi ini perbedaan standar error. Ini SP itu tadi standar error kumulatif. Di hasilnya kan tadi ini standar error kumulatif. Lalu dikali akar 1 per N 15 ditambah 1 per 15. Jadi 46,52 di akar 1 per 15 ditambah 1 per 15 sama dengan kita cari ini dulu. Cari ini dulu, 1 per 15 itu berapa? Ditambah 1 per 15. Lalu hasilnya pertambahan tadi kita akarkan. Nah, hasil akarnya ini 0,35. Nah, 0,35 ini kita kalikan dengan 46,52. Hasil dari standar error kumulatif yang ini. Nah, hasilnya berapa setelah dikalikan? Ini 16,28. Selanjutnya kita ini t-tesnya. Ini t-tesnya dari hasil Y1 akar tadi rata-rata varian pertama dikurangi rata-rata varian kedua. Nah, tadi kan yang pertama 12, varian pertama ini rata-ratanya yang ini variannya 12,66 dikurangi 12,20. Kita coba ya. Ini 12,66 dikurangi 12,20 hasilnya 0,46. Lalu hasil dibagi dengan hasilnya ini hasil perbedaan standar error. Berarti kan 0,46 dibagi 16,28 hasilnya 0,0282. Nah, untuk interpretasinya yaitu H0 sama dengan H1 kurangi H2
sama dengan 0 atau H0 sama dengan 1 kurangi 2 dengan nilai perbandingan 2 main kelompok itu negatif. H1 yaitu 12,66 dikurangi 12,20 lebih besar dari 0 atau H0 12,66 lebih besar dari 12,20 itu. Artinya, frekuensi kesehatan fisik golongan darah O itu lebih tinggi dari frekuensi kesehatan fisik golongan darah A. Lalu aturan interpretasinya rejected HO if T itu lebih besar dari negatif 12 atau rejected HO if T lebih kecil dari T2 12 T hitung. Nah, di sini T hitungnya kan tadi nih. T-test 0,0282. Ini untuk T tabelnya ini kita cari, kita cocokkan atau kita cari di buku Arthur 535 Arthur atau Richard Goldmack. Nah, itu saya sedikit lupa dengan taraf signifikan 5% yaitu atau 0,05 yaitu artinya dia itu menolak hipotesis alternatif dengan kuat taraf signifikan 5%. Selanjutnya itu ada effect size yaitu sumbangan efektif, yaitu sumbangan efektifnya ini rata-rata varian 1 dikurangi rata-rata varian 2 dibagi SP. SP-nya ini standar error kumulatif yang sudah kita hitung di atas. Nah, dari hasil ini pengurang 12,66 dikurangi 12,20 dibagi 46,52 sama dengan 0,00988 untuk sumbangan efektif. Nah, jadi interpretasi besaran nilai berdasarkan tabel Cohen. Dari tabel Cohen kan D sama dengan 2 itu kecil, D sama dengan 5 sedang, D sama dengan 8 itu besar. Nah, untuk kan ini 0,00988 kan sangat kecil dari D sama dengan 2 gitu. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Risma Aural Salsabila, NIM 231041180, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.